Nah, sebelum saya menjelaskan hari terakhir, ada pertanyaan beberapa jamaah. Mas, umrohnya berapa kali rihlab ini? Jadi Bapak Ibu, kami kalau dari rihlab, kita secara wajibnya, kita adalah umrohnya satu kali. Seperti itu. Jadi yang tadi, dari kita Madinah ke Mekah, kita umrohnya satu kali. Namun ada beberapa jamaah yang memang request, misalkan mau lebih dari satu jamaah, kita akan fasilitasi Bapak Ibu. Jadi pilihannya ada dua tempat untuk melaksanakan umroh tambahan, yaitu ketika tadi di Taif, kita nanti bisa mampir ke salah satu mikot, Qardul Manazil namanya. Nah, itu kita bisa di situ. Pas hari Minggunya, jamaah yang ingin melaksanakan umroh tambahan, itu kita bisa dari Qardul Manazil. Atau misalkan itu kan di hari Minggu, kita di Jumat sudah selesai umrohnya, sudah semangat nih, hari Sabtu pengen sudah umroh lagi nih misalkan. Kita insya Allah akan memfasilitasi untuk umrohnya yaitu dari Masjid An'im atau Masjid Aisyah. Nah, itu kita bisa memfasilitasinya. Atau yang memang kita setting kalau kita mau bareng-bareng itu lagi memang di apa namanya dari Taif kita mampir di salah satu mikot Hordul Manazil lah baru kita jalan. Ada pertanyaan, memang mohon izin ini kembali kalau umroh satu kali, umroh dua kali atau lebih banyak itu ini menjadi khilafiyah ya Bapak Ibu ya di antara para ulama. Jadi kami poinnya adalah kalau dari lab secara sunahnya, secara syariah memang kita satu kali kita yang akan memfasilitasi utamanya. Namun jangan khawatir kalau memang Bapak Ibu memang mau berkehendak untuk umroh lanjutan, kita tetap akan memfasilitasinya. Baik, kemudian lanjut dari Senin terakhir di Mekah, kita check out hotel sekitar jam 2, persiapan kepulangan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kemudian terbang dari Jeddah ke Doha. Nah, kita di sini adalah jam 19.50. Jadi di sini kita untuk secara pakaian beda dengan Madinah ke Mekah tadi, kita mau memakai ihram lah. Kalau di sini pakainya sudah bebas, tapi tetap kita berharap semuanya tetap syar'i ya Bapak Ibu ya. Kita perjalanan dari Jeddah ke Doha 19.50, terbang kurang lebih 2 jam. Lah, mohon izin Bapak Ibu, ini transitnya ketika di Doha beda dengan ketika kita dari Doha, mohon maaf dari Doha ke Jeddah, itu transit kita hanya sebentar, kita hanya sekitar 2 jam. Tetapi ketika dari Doha kemudian ke Indonesia, ke Jakarta, itu transitnya kurang lebih 4 jam. Rata-rata memang travel itu demikian. Kemarin memang pilihan kami mencoba senyaman mungkin jamaahnya seperti apa, masa tunggunya tidak terlalu lama. Itu izin kami menyampaikan ada dua pilihan memang di jam 10 malam kita baru terbang atau di jam 8. Kami mengambil opsi di jam 8 ini kita sudah geser ke Doha. Karena apa? Jadi kita secara nunggunya kita merasa lebih nyaman secara bandara di Doha. Insya Allah di Doha itu jauh lebih nyaman untuk secara bandaranya dibandingkan dengan di Jeddah. Kemudian kita transit Doha ke di kita terbang itu kurang lebih di jam 01 mohon maaf ya, 0, kurang lebih jam 2 Pak, Bapak Ibu. Jam 2 pagi kita terbang. Lah kemudian nanti kalau keluarga ingin menjemput, kita landing di Cengkareng jam berapa? Insya Allah kalau tidak ada halangan suatu apapun, perjalanan lancar, tidak ada delay, jam 3 sore kita sudah akan landing di Cengkareng lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini itinerary secara garis besarnya yang kami siapkan. Ya ini tadi durasi total penerbangan 8 jam, transit 3 jam, Doha Jeddah, bus ini. Nah ini fasilitas-fasilitas yang akan insya Allah kita berikan. Ada beberapa pertanyaan jamaah, kan itu 1 September sebetulnya Mas Cahya, tapi kemudian di hotel, kenapa kita harus berkumpul di tanggal 31? Karena izin, secara pengalaman kami, Bapak Ibu, kita tetap perlu, mungkin ada beberapa travel manasik secara online, manasik secara offline, macam-macam. Meskipun nanti akan ada pemantapan di sana. Tapi hasil riset kami, pengalaman kami, bahwa manasik itu tetap lebih nyaman itu kalau offline. Seperti itu. Makanya kami nanti di hotelnya kami minta Bapak Ibu tetap hadir sebagaimana disampaikan Mas Anggi tadi itu di hotel one on one. One on one itu tidak jauh dari Terminal 3. Jadi nanti kita semuanya berkumpul di situ. Kita bahasanya tidak hanya manasik, kita akan bonding, menjalin menjalin hubungan baik, saling mengenal satu sama lain. Terus kemudian ada manasik offline di hotel one on one. Nah, di situ pun nanti koper handling dan semuanya sebagaimana disampaikan Mas Anggi, kita mulainya di situ Bapak Ibu. Jadi seluruh tiket, pembagian paspor dan sebagainya
itu nanti di situ Bapak Ibu sudah menyerahkan koper itu kurang lebih jam 5 sore Bapak Ibu. Jadi ketika kita kumpul di one on one jam 1, terus kemudian kita lanjut, kita mulai dan sebagainya. Nah, koper utama, koper yang bagasi, itu memang harus dikirimkan terlebih dahulu. Itu nanti akan dihandle oleh tim handling kami. Itu jam 5, koper utama itu sudah harus bergeser ke terminal. Apakah Bapak Ibunya juga harus bergeser? Tidak. Jadi kita nanti para jamaah tetap di hotel, tetap di ballroom. Nanti kita akan sholat dulu. Kita sholat sholat syafar, maghrib, isya, terus kemudian kita sholat. Lah, kurang setelah isya kita baru bergeser ke bandara. Seperti itu Bapak Ibu, sekitar jam 7, jam 8, karena penerbangan kita kan 00.50. Untuk penerbangan internasional kita izin mengambil amannya, kita mungkin datang lebih awal, jadi kurang lebih 4 jam sebelum pemberangkatan, karena kita ingin apa namanya semuanya bisa terkendali, berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar untuk proses imigrasi dan lain sebagainya.